Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Me Talks, Get Information and Inspiration. Hai sahabat MI semuanya, welcome back dengan saya Fatima. Hari ini kita akan banyak ngobrol dengan salah satu personil atau satu karyawan Muhammad Institute yang kita akan banyak membahas mengenai hal-hal terkait gimana sih rasanya merantau dengan tema hari ini yaitu merantau di ibu kota. Kalau gitu kita sambut bersama-sama. Halo Kak Wafid. Halo Fatima. Halo, boleh kenalan dulu dong Kak mungkin? Ya, mungkin salam dulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Wafid Renaldi. Di Muhammad Institute ini saya bagian dari tim desain dan sosial media. Satu tim sama Kak Fatimah ya. Betul. Oke, gitu ya Kak ya. Nah, kita langsung aja Kak Wafid nih. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang mereka-mereka nih akan rantau, sedang rantau, atau mungkin masih fase-fase yang gundah-gundahan nih selama rantau-rantau awalnya nih. Boleh Kak cerita apa sih yang mendorong Kak Wafid nih untuk meninggalkan kamu halaman tercinta nih dan akhirnya oke deh aku jadi anak rantau aja. Ya, kalau dorongan awalnya banget itu ya, saya kan merantau bukan pas kuliah atau pas kerja doang ya, tapi setelah tamat SD itu saya udah merantau. Jadi dari 2010 itu udah merantau awalnya ya untuk menuntut ilmu untuk sekolah ya. Kan awalnya orang tua saya yang mengharuskan saya untuk sekolah di sekolah asrama ya. Jadi kita sebagai anak kan ya kita ikut kemauan orang tua lah gitu ya. Yeah. Kita sebagai anak yang berbakti gitu kan. Nah jadi orang tua saya itu mencarikan sekolah tentunya yang terbaik buat anaknya ya. Jadi saya waktu itu sekolah di Padang. Saya kan tinggal di Jambi ya. Saya tinggal di Jambi, terus saya sekolah asrama di Padang. Jadi jarak dari Jambi ke Padang itu kalau perjalanan darat itu sekitar 12 jam lah ya. Oh, agak jauh ya ternyata ya? Jauh. Makanya itu kan itu jauh merantau sekali. dari tamat SD udah merantau gitu. Oke, iya. 12 jam gitu. Nah, Tamat itu yang SD, berarti SMP nih? Iya, SMP. Oke, iya. SMP udah merantau di sekolah asrama gitu ya. Terus itu kan di sisi remaja ya. Tapi setelah di sisi dewasanya yang mendorong untuk merantau ya untuk mencari penghidupan sih. Karena kalau kata Imam Syafi'i itu air yang menggenang itu akan keruh. Tapi ketika air itu mengalir dia akan jernih dan bersih. Artinya apa? Artinya ketika kita hanya berdiam diri saja di kampung kita, ya kita kayak apa ya? Kayak malas-malesan gitu. Tapi ketika kita sudah berada di tempat orang, di kampung orang gitu, maka biasanya potensi-potensi kita akan muncul gitu ya. Oke, keluarnya kelihatan di kamu halamannya Kak. Kalau first impressionnya nih beda nggak sih ketika seorang anak SMP yang masih umur berapa tuh berarti ya sekitar 11-12an ya 12 tahun. itu di Padang sama ke Jakarta berarti umur berapa tuh Kak? Jakarta pas kuliah. Kak Maba, kuliah. 2016. Nah, bedanya apa nih first impressionnya? First impression kalau di sisi pas SMP ya, itu pasti sedih banget sih karena kita yang biasanya tiap hari kita berbaur sama keluarga kita, bercengkrama sama sanak saudara kita, tiba-tiba kita dihadapkan dengan situasi yang baru gitu kan, dengan orang-orang yang nggak kita kenal nih orang siapa gitu kan, kita harus beradaptasi ya, pasti itu sedih banget sih, cuman ya kita jalani aja karena kan pasti ada hikmahnya ntar. Kalau pas di sisi zaman kuliahnya ya mungkin karena udah terbiasa ya pas ketika SMP SMA itu udah merantau ya ngikuti aja sih. Ngikutin aja Iya, ya. Tapi beda nggak Kak? Padang ini kan berarti kota besarnya dari Sumatera Barat, ibu kota Sumatera Barat. Ibu kota Sumatera Barat sama waktu di Jakarta. Iya sih. Pasti beda ya. Iya itu saya mikirnya kayak bertahap gitu ya kan. Saya tinggal di Jambi ya. Iya. Tinggal di Jambi yang mana itu lebih kecil dari kota Padang kan. Terus merantau ke Padang yang mana itu lebih lebih inilah cakupannya lebih besar dari Jambi gitu. Jadi ancang-ancang buat ke Jakarta yang lebih besar lagi gitu kan. Jambi, Padang, Jakarta gitu ya. Kalau tantangannya nih Kak, tantangannya sebagai anak rantau tuh apa aja sih? Tantangan ketika pas masih SMP sih tantangan terbesar ya homesick sih. Rindu sama orang tua, sama keluarga gitu ya. Tapi ketika udah kuliah, di zaman kuliah itu tantangannya ya apa ya, ekonomi paling ya, tantangan ekonomi ya. Mungkin di semester 1 sampai semester 5 itu saya masih disuplai ya sama orang tua untuk masalah keuangan, cuman ketika udah semester akhir, semester 8 pas skripsi itu kan
kita ngerasa udah tua juga gitu kan. Iya, udah dewasa Iya ya. udah dewasa. Kalau untuk minta sama orang tua itu udah malu. Tapi kalau minta sebenarnya dikasih. Iya. Cuman kalau minta kirim Iya, duit iya. gitu udah nggak enak Nggak aja enak gitu ya, rasanya. Kita sebagai udah ini kan. Terus kendala ketika di rantau itu biasanya kendala bahasa ya, apalagi kita yang dari Sumatera ini ya, dari Padang atau dari Medan itu kan biasanya logatnya kental banget ya. Oke. Jadi susah ngebedain huruf E sama huruf E gitu. Iya kan? Jadi gimana tuh? Apa salah satu yang sangat membuat sulit nih ketika ngobrol? Misalnya di Padang kan biasanya huruf E itu emang kita bacanya E ya. Iya. Cuman kan ketika di sini ada yang dibaca E, ada yang dibaca E. Oh, Contohnya, iya, betul. temen saya ada tuh yang di MI itu namanya Kenny kan. Iya. Kan lu pulang ke stasiun, pulang lewat stasiun mana Ken gitu kan? Kata dia stasiun Tebet gitu kan. Iya, terus. Ya sebenarnya gak masalah sih, cuman kan kita agak malu juga ya kalau diketawain sama orang di sini. Iya, Gitu oke, ya. betul. Apalagi ya contohnya harusnya kan sepele ya. Sama dia sepele gitu. Oke, jadi kendala bahasa vokal juga ada Iya. juga bagaimana kayak maksudnya apa nih kayak Iya. gitu. Harus Oke, lebih oke. sering ngobrol lah sama orang Jakarta gitu biar lebih tahu apa bedanya E sama E gitu. Salah satunya itu ya supaya ngobrolnya pun lebih efektif nih. Kalau kita tiba-tiba mau presentasi atau Iya. mau ketemu orang siapa bisa menyesuaikan nih. Kira-kira nih kita pakai bahasa apa ya gitu. Iya, biar nggak diketawain aja sih. Karena kan Betul. kita anak rantau punya harga diri juga. Waduh, pride gitu ya kak ya. Pusing mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan? Tentunya Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram muamalat_institute dan juga website muamalatinstitute.com. Oke, jadi gimana tuh kak ngelola perasaan-perasaan yang mungkin teman-teman di sini juga rasain ya, namanya mungkin kita udah kerja juga akhir bulan bahasanya gitu ya, ngelola emosi yang mungkin kadang kita kangen atau kita nggak bingung nih mau cerita ke siapa, atau ngelola di keuangan juga, itu gimana kak? Pas SMP kalau ngelolanya itu karena dulu kan kayak media komunikasi itu dibatasin ya Iya. ketika kita sekolah di asrama dulu. Paling ya kita aktivitas sama teman-teman gitu untuk ngelakuin hobi misalnya main bola gitu ya. Ya itulah aktivitas sama teman-teman. Kalau udah zaman kuliah dan teknologi udah maju ya kita pasti bisa video call, kadang nelpon gitu. Minimal 2 kali seminggu nelpon lah sama orang tua Oke, gitu. udah kayak seminggu nih kalau COVID. Kalau tadi kak yang tips keuangannya nih, tadi kan kuliah kan mungkin masih Iya. awal-awal disupport orang Iya, tua masih kan, disupply. habis itu udah mulai semester akhir ya, udah mulai kerja, bahkan sekarang udah bisa mandiri nih. Iya. Kira-kira ada nggak tips buat teman-teman semua nih, mungkin cara ngelolanya gimana sih buat anak rantau tetap bisa berjaya di kotanya dan pulang tuh tetap bisa happy kayak gitu. Pas semester akhir itu sih saya manfaatin fasilitas yang ada ya. Artinya ketika semester akhir itu saya waktu itu alhamdulillah dikasih motor sama orang tua ya. Oke, iya. Kan kita untuk bimbingan gitu, untuk bimbingan bolak-balik gitu Iya. ya untuk menemui dospem. Nah, jadi saya manfaatkan motor saya ini gimana caranya bisa ngasilin uang buat saya Sehari-hari ya, lah ya. sehari-hari gitu. Ya, akhirnya dulu saya pernah ngojol Oh dulu, iya, ojek online oke. dulu ketika kuliah. Ya, alhamdulillah ya. Langsung nangis, Ada. langsung nangis. Ada aja gitu. Keren. Ada aja gitu Oke. maksudnya. Terus juga saya pernah jualan air mineral pernah di sekitaran Senayan dulu di GBK. Oke. Itu ada juga duit ya, maksudnya Oh iya. ketika pas Car Free Day itu ya, itu kan orang rame ya, orang olahraga. Nah saya beli air mineral 1 dus gitu, ya saya taruh aja situ.
Terus Iya. kadang ada aja tuh orang yang datang, akhirnya habis juga dan lumayan lah alhamdulillah gitu. Jadi ya kita sebagai anak rantau harus pinter-pinter lah ya cari peluang gitu ya. Oke, dari kata Kak ini benar juga nih teman-teman, ada juga yang merasa yang penting tuh gerak aja ya Kak ya. Kadang yang namanya katanya buku atau katanya keras atau dan lain sebagainya nih, kita tuh juga bisa teman-teman untuk memanfaatkan hal yang ada. Contoh kayak di teman-teman di rumah mungkin ada motor, ada tadi juga kita bisa ada acara-acara besar. Iya. Mungkin tadi Kak jual air putih gitu ya. Iya. Juga bisa teman-teman di sini yang bisa make upin tuh datang ke tempat konser, buka booth di sana gitu. Jadi Pas kayak wisuda juga kan banyak tuh betul, makeup jadi wisuda. silahkan untuk mencari peluang-peluang yang ada gitu ya Kak Fit ya. Nah Kak Fit nih, apa sih pesan buat teman-teman semua nih yang mungkin akan merantau dan yang sudah merantau? Kalau untuk teman-teman yang akan ngerantau, pesan saya sih yang pertama itu luruskan niat ya. Luruskan niat, terus tentukan tujuan kita itu merantau buat apa gitu. Jangan hanya ikut-ikutan teman kita ngerantau, kita juga merantau gitu ikut-ikutan. Akhirnya kita ketika udah sampai di rantau kita nggak tahu mau ngapain kan. Akhirnya lontang-lantung gitu di kampung orang. Dan yang paling penting sih minta doa restu sama orang tua. Itu yang paling penting. Ketika orang tua kita udah mengizinkan kita untuk merantau, ya udah kita boleh merantau. Tapi ketika orang tua kita ngelarang kita untuk merantau nih, ya kalau dipaksain untuk merantau pasti akan susah jalannya gitu. Pasti akan ada aja yang menghambat karena restu orang tua itu yang paling penting menurut saya ya. Oke, itu teman-teman semua. Jadi kalau misalnya orang tuanya nih kayak lebih ingin untuk udah di sini aja nak gitu. Ya udah yang penting kita dapat restunya orang tua nih. Ikutin aja kata orang tua. Oke, Pasti yang terbaik gitu. Ya, kalau yang sudah rantau nih. Yang sudah rantau pesannya kencengin lagi sabuknya. Aduh, gimana nih Kak maksudnya nih? Maksudnya itu ya jangan cengeng, jangan manja gitu ya. Kita harus kuat sebagai anak rantau kan, kita harus kuat gitu. Berlelah-lelahlah karena manisnya hidup itu terasa setelah kita lelah berjuang. Gitu. Waduh. Agak berat ya. Sebuah quotes ya. Gak apa, tapi Ntar boleh masukin TikTok. Oke, tapi itu memang kayak ini sebanyak rantau tuh karena lelahnya itu setiap hari ya Kak ya. Iya, tiap hari. Pulang tuh kayak ya udah harus ngurusin yang lainnya juga kayak gitu. Kadang kita di rumah bisa diurus sama orang tua dan lain sebagainya. Cuma kalau merantau ya mau nggak mau. Sabtu Minggu masih ngurus hal yang di rumah, di kos kayak gitu. Oke, thank you Kak Afid. Terakhir nih Kak. Kak Afid ini kan udah merantau sejak SD, sejak lulus Tamat tamat SD, SMP bahkan hingga sekarang berkarir di Jakarta seperti itu. Apa sih pesan yang atau apa sih pelajaran makna nih yang paling berharga sama Kak Afid merantau? Banyak sih sebenarnya, cuman pelajaran paling berharga menurut saya sih tentang ketangguhan dan kebijaksanaan sih menurut saya. Kita sebagai anak rantau ya harus tangguh gitu ya. Maksudnya dihadapkan dengan situasi apapun ya kita harus bisa menjalani itu ya, karena kita kan hidup sendiri gitu, nggak ada ya, mungkin kita punya teman-teman cuman kita nggak punya keluarga buat yang support kan, jadi ya harus tangguh dan harus bijaksana. Maksudnya ketika kita ada di suatu pilihan misalnya ya, suatu pilihan yang sulit ya kita harus nentuin sendiri tuh pilihannya. Maksudnya yang mana yang baik kita kerjakan, yang mana yang jelek kita tinggalkan. Itu sih yang membuat anak rantau mungkin lebih bijaksana lah ya. Oke, kuat dan bijaksana. Tangguh dan bijaksana. Tangguh dan bijaksana. Oke, silakan teman-teman semua ya, mungkin di sini yang masih kadang bingung ya Kak ya, masih sendiri di kota orang, atau mungkin jangan lupa juga mungkin pilih lingkungan yang tepat juga ya Kak ya. Iya. Karena lingkungan itu, karena kita nggak ada keluarga buat pulang nih, nah lingkungan juga akan banyak mempengaruhi nih kita. Mungkin pulang kantor atau kantor pun kita juga milih teman yang bisa membawa dampak positif untuk kita. Iya, karena lingkungan berpengaruh banget sih. Ketika kita masuk ke lingkungan yang positif ya kita akan kebawa dampak positifnya. Tapi ketika masuk ke lingkungan yang mereka ada hal-hal negatif ya, kita bisa mungkin bakalan gitu juga ya, takutnya gitu buat anak rantau. Oke teman-teman semua, boleh dicatat ya, jadi silakan jadi orang yang lebih tangguh, bijaksana, dan pintar untuk memilih lingkungan. Seperti itu. Terima kasih banyak Kak Wafid. Sama-sama Fatima. Selamat
telah memberikan banyak informasi, inspirasi untuk kita semuanya di sini. Semoga terinspirasi lah buat teman-teman yang merantau dan akan merantau. Oke, tetap semangat, tetap tangguh gitu. Tangguh dan bijaksana. Tagline-nya. Oke, tagline-nya tuh ya tangguh dan bijaksana teman-teman semua ya. Terima kasih banyak Kak Ovid. Sama-sama Fatima. Mungkin nanti bisa jadi hostnya lagi gantian nih. Oke, kalau gitu thank you so much Kak Ovid. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Amin. Boleh ya? Boleh. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat teman-teman semua yang udah bergabung di YouTube kami. Semoga pada podcast hari ini bisa memberikan banyak inspirasi, banyak informasi untuk teman-teman semuanya nih. Dan jangan lupa untuk mendapatkan berbagai informasi dari kami Muhammad Institute dengan cara selalu pantengin di sosial media kami. Ada Instagram yaitu Muhammad_Institute, ada juga TikTok Muhammad Institute, dan juga ada Twitter Muhammad Ins, ada juga YouTube ini yaitu Muhammad Institute TV. Jangan lupa untuk tonton videonya, subscribe, like, dan share semua video kita yang menurut kamu bisa bermanfaat juga nih buat yang lainnya. Dan jangan lupa juga karena kita akan banyak loker juga teman-teman dari Bang Muhammad maupun Muhammad Institute untuk terus pantengin LinkedIn kami yaitu Muhammad Institute. Oke, thank you so much. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tahu belum apa itu program Minterin? Minterin adalah Muamalat Enlightenment Campaign Program. Campaign Bank Muhammad Indonesia dan Muhammad Institute untuk kampus di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan literasi perbankan syariah serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Caranya mudah loh. Pertama, datang ke cabang mengikuti program literasi keuangan syariah. Kedua, dapatkan sertifikat SKPI. Ketiga, buka rekening dan lakukan aktivasi MDIN. Keempat, tingkatkan frekuensi transaksimu menggunakan MDIN. Dapatkan hadiah menarik seperti sertifikat SKPI, training career preparation, Al-Quran, serta mentoring online dengan Eksekutif Director MI. Ingin tahu lebih lanjut? Hubungi cabang Bank Muamalat terdekat. Dan jangan lupa follow Instagram @muamalat_institute dan kunjungi website Muamalat Institute untuk informasi update-nya ya.